Ini 3 pertimbangan yang wajib kamu tahu sebelum daftar merek di tahun 2026. Siapa nih yang udah bangun bisnis lama tapi sampai sekarang mereknya masih belum dilindungi? Jangan sampai bisnismu berakhir kayak brand besar ini yang terpaksa gelut di pengadilan gara-gara rebutan nama merek. Apalagi semakin hari jumlah kasus sengketa merek itu makin bertambah. Bahkan sudah ada lebih dari 1.100 kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia. Makanya, ada 3 pertimbangan penting yang wajib kamu tahu sebelum daftar merek 2026. Pertama, waktu yang tepat untuk mendaftar merek. Semakin cepat untuk mendaftarkan merek, maka akan lebih baik. Karena prinsip perlindungan merek yaitu pemberian hak bukan pemberian izin. Jadi, siapa cepat dia mendaftar, maka dia yang berhak menggunakan merek tersebut. Maka dari itu, tahun 2025 ini jadi momen emas buat amankan merek. Kenapa? Karena biaya daftar merek masih mengacu ke aturan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak yang terbaru. Artinya, sekarang biayanya masih stabil. Untuk jenis UKM cukup 500.000 per kelas, sementara pemohon umum dikenakan 1.800.000 per kelas. Meski belum ada pengumuman kenaikan harga di 2026, tapi kalau kita lihat pola aturan sebelumnya, penyesuaian itu bisa aja terjadi kapanpun. Jadi, daripada nunggu harga naik dan makin mahal, mending daftar sekarang selagi masih jelas biayanya. Kedua, syarat daftar merek. Kalau tadi kita udah bahas soal biaya, sekarang kita bahas syarat apa aja yang perlu kamu siapin sebelum daftar merek. Sebenarnya, syarat dasarnya cukup siapin nama merek atau logo yang mau kamu lindungi, identitas pemohon, dan tanda tangan pemohon. Nah, khusus buat UMKM, meski biayanya lebih murah, tapi ada tambahan syarat lagi. Kamu harus siapkan surat rekomendasi UKM binaan dari dinas terkait dan surat pernyataan UMK bermaterai. 2 dokumen ini biasanya harus kamu urus dulu di Diskop UKM, Disperindak, atau Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tapi ingat, meskipun syaratnya terlihat sederhana karena pendaftaran merek dilakukan sepenuhnya online, kamu tetap harus teliti banget. Mulai dari cek merek biar nggak sama dengan yang sudah ada, memilih kelas merek yang tepat, sampai memastikan semua data masuk dengan benar. Kalau sampai salah langkah, bisa-bisa permohonanmu ditolak dan uang pendaftaran yang udah dibayar hangus. Sayang banget kan? Makanya, kalau kamu masih ragu buat ngurus sendiri, mending langsung konsultasi sama ahli merek di Mebiso dengan konsultasi gratis di tourdanmebiso.com/daftar. Jadi, kamu bisa daftar dengan lebih tenang, tanpa takut salah prosedur. Ketiga, proses dan waktu daftar merek. Proses daftar merek itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, rata-rata 6-12 bulan, sampai sertifikat benar-benar keluar. Kenapa bisa selama itu? Karena setiap pendaftaran merek itu akan melewati 4 fase, mulai dari pemeriksaan formalitas, masa pengumuman, pemeriksaan substantif, hingga merek terdaftar. Untuk detailnya, Mebiso sudah jelasin lengkap di video ini. Nah, kalau kamu nunda sampai 2026, ada 2 risiko yang nunggu. Merekmu diserobot orang, dan kamu juga kehilangan waktu. Karena di tahun depan, energi dan pikiranmu pasti lebih terkuras buat ngurusin bisnis yang makin besar. Bayangin, sambil kamu sibuk cari pelanggan, ngembangin produk, atau mungkin nyari investor, kamu juga masih harus bolak-balik ngurus keberatan, cek status, atau nambah dokumen merek. Ribet kan? Makanya, daftar merek sekarang di 2025 jauh lebih bijak. Jadi, pas 2026 nanti, kamu bisa fokus sepenuhnya ngurusin bisnis, bukan lagi was-was mikirin merek. Jadi, itu tadi 3 pertimbangan penting sebelum daftar merek di 2026. Klik tombol like jika video ini bermanfaat, tinggalkan komentar bila ada informasi menarik lainnya, share ke bos lainnya supaya manfaat berkali lipat. Dan pastikan subscribe Mebiso untuk dapetin tips seputar merek lainnya. Bye-bye!